dari narasumber yang kedua, Ibu Sri Ani Nuraeni. Pertanyaannya, menurut Anda mengapa impian itu penting? Karena dengan impian kita bisa memetakan masa depan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah kita harus selalu mempunyai impian atau harapan untuk masa depan? Tergantung pada individu masing-masing, karena tidak semua orang percaya akan impian. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apakah impian dapat dicapai apabila kita menunda-nunda suatu pekerjaan untuk menggapai suatu impian? Bisa saja, akan tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Pertanyaan yang keempat, apakah dalam menggapai suatu impian, kegagalan menjadi hal yang wajar? Iya, sangat wajar karena tidak ada orang sukses menggapai mimpinya tanpa kegagalan. Pertanyaan yang kelima, mengapa dikatakan hal yang wajar? Karena kita harus merasakan susah dahulu sebelum bersenang-senang. Pertanyaan yang keenam, mengapa Anda memiliki pendapat seperti itu? Ya, karena kegagalan bisa menjadikan pribadi kita lebih baik, lebih kuat untuk proses menuju kesuksesan dari impian kita. Pertanyaan yang keenam, yang ketujuh, apakah yang Anda harapkan dari saya untuk masa depan saya ke depannya? Kamu harus menjadi pribadi yang kuat, pantang menyerah, harus lapang dada, dan teruslah gapai impianmu. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana jika saya tidak bisa memenuhi harapan itu? Coba terus. Saya yakin suatu saat Tuhan akan memberikan apa yang kamu impikan jika bersungguh-sungguh meraihnya, karena Tuhan tak akan menyia-nyiakan makhluknya yang bersungguh-sungguh. Pertanyaan yang ke-9, apa yang Anda lakukan jika saya tidak bisa memenuhi harapan itu? Saya akan terus mensupport kamu, mendampingi kamu sampai kamu sukses menggapai impian kamu. Pertanyaan yang ke-10, apakah ada harapan lain untuk saya selain harapan yang Anda utarakan tadi? Saya rasa dirimulah yang paling tahu, karena tidak semua orang sama pemikirannya. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana cara yang Anda lakukan untuk memotivasi saya menggapai sebuah impian? Saya akan mendukung penuh atas apa yang kamu lakukan, selagi itu tidak melanggar norma-norma agama dan budaya, dan saya akan selalu mendampingimu. Pertanyaan yang ke-12, bagi Anda perlukah adanya kerjasama dari keluarga atau kerabat dekat untuk merancang suatu impian? Tergantung apakah impian itu bersifat pribadi atau sosialisasi. Jika bersifat pribadi tidak perlu, tetapi kalau sosialisasi pasti perlu. Pertanyaan yang ke-13, menurut Anda bagaimana jika ada orang yang tidak punya impian atau harapan untuk masa depannya? Jawabannya, masa depannya tidak akan terarah. Pertanyaan yang ke-14, perlukah merancang suatu impian dari sejak kecil? Ya, sangat perlu. Pertanyaan yang ke-15, sebagai kerabat dekat, apa yang Anda lakukan jika saya mulai pesimis untuk memperjuangkan harapan atau impian saya? Saya akan memberikan motivasi dan apapun agar kamu kembali semangat menggapai impian itu lagi. Pertanyaan yang ke-16, apakah Anda akan tetap memotivasi saya meskipun saya sudah berulang kali gagal dalam menggapai suatu impian? Ya, pasti. Karena saya yakin kamu pasti bisa. Pertanyaan yang ke-17, bagi Anda, apakah menjadi seorang kerabat dekat sangat berperan dalam berhasilnya suatu impian tersebut? Ya, kita kembali lagi pada pertanyaan yang ke-nomor 12. Mungkin saya rasa jawabannya adalah sama. Pertanyaan yang ke-18, menurut Anda, setelah kita berhasil mencapai kesuksesan, kita bisa bersantai-santai menikmati hasil dari jerih payah kita atau tetap harus merancang suatu impian lagi? Saya rasa tidak salah untuk kita menikmati kesuksesan, akan tetapi saya tidak setuju dengan kata bersantai-santai, karena pada dasarnya kata bersantai-santai
perlu sekali. Pertanyaan yang ke-19, mengapa demikian? Karena kita bisa merasakan hasil jerih payah perjuangan selama ini. Selain itu, kita juga bisa membuat termotivasi untuk memikirkan ide-ide atau planning-planning yang cemerlang ke depannya. Pertanyaan yang ke-20, bagi Anda sendiri, bagaimana cara yang paling tepat dalam menggapai suatu impian? Berdoa, ikhtiar, dan pantang menyerah sudah lebih dari cukup untuk menggapai impian. Jawaban dari narasumber yang pertama yaitu Ibu Anisrifa. Nomor 1, pertanyaannya, menurut Anda, mengapa impian itu penting? Jawabannya, ya, menurut saya impian sangat penting dalam proses menyiapkan masa depan. Pertanyaan yang kedua, apakah kita harus selalu mempunyai impian atau harapan untuk masa depan? Jawabannya, ya, kita harus mempunyai impian karena impian adalah bagian dari masa depan kita yang harus diperjuangkan.